Ya, oke, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan belajar membuat sebuah service atau API, tetapi dengan cara yang berbeda ya. Jadi kali ini kita akan membuat dengan menggunakan gRPC ya. Nah, oke, mari kita simak videonya ya. Ya, mungkin di video-video saya sebelumnya mungkin Anda sudah belajar tentang cara membuat API tetapi menggunakan teknik RESTful ya, atau menggunakan RESTful ya. Nah, teknik ini sudah sangat sering digunakan dan sangat populer. Jadi mungkin beberapa dari Anda mungkin sudah sangat paham sekali cara membuatnya. Nah, kali ini saya coba bahas bagaimana cara membuat API dengan pendekatan yang lain, yaitu menggunakan RPC ya. Jadi bagi Anda yang belum paham itu RPC, mungkin boleh simak video saya tentang RPC ya, yaitu tentang Remote Procedure Call. Mungkin tidak akan kita bahas di video ini, karena video ini fokus untuk membahas bagian untuk teknik instalasinya dan teknik untuk membuat kode sederhananya. Oke, mari kita mulai dulu. Jadi pertama-tama, coba kita buka halamannya di gRPC. Nah, kurang lebih bentuk halamannya nanti seperti ini ya, dalam halaman gRPC, nanti bisa Anda lihat ya. Jadi halaman gRPC ini nanti akan bicara tentang bahwa RPC ini adalah sebuah open framework yang dibuat oleh Google ya. Jadi mungkin saya sedikit bahas cara kerjanya ya. Di sini cara kerja gRPC adalah seperti ini. Jadi kurang lebih kita bisa lihat ya, di sini ada server, kemudian nanti di sini ada klien. Cara kerjanya sederhana. Di sini klien merequest something menggunakan format proto. Jadi Anda ingat ya, format yang menggunakan proto atau lengkapnya protobuf ya. Kemudian dikembalikan dalam bentuk proto juga ya, responnya dalam bentuk proto. Oke. Nah, mari kita simak. Ini ada beberapa training atau beberapa tutorial yang sederhana. Di sini saya menggunakan Node ya. Oke. Mungkin jadi pertama mungkin Anda silakan install yang pertama Node dan juga npm-nya ya, npm dan Node ya. Oke, kita simak video instalasinya ada di video ini. Ya, pertama-tama buka tutorial panduan terkait gRPC. Nah, seperti ini ya. Ini halaman websitenya. Nah, kemudian install npm dan Node.js. Karena kebetulan sudah ada di video lain, mungkin tidak dibahas di video kali ini ya. Oke, selanjutnya pastikan bahwa Node sudah terinstall dengan cara ketikkan Node ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti Node sudah terinstall ya. Nah, kemudian kita bisa clone atau download sampel dari latihan link yang sudah diberikan dari GitHub ya. Jadi Anda bisa menggunakan clone menggunakan Git ya. Jadi jika belum punya Git, silakan Anda download dulu Git-nya dulu ya, sehingga nanti Anda bisa lakukan menggunakan Git clone. Untuk memastikan Git sudah terinstall, Anda tinggal ketikkan Git dulu ya. Nah, kalau muncul seperti ini berarti Git Anda sudah ready untuk download ya. Ya, jika sudah, kita pindah ke folder atau ke directory nanti di project Node kita ini ya. Jadi Anda bisa buat sendiri. Ini contoh saya membuat project folder di sini, dan nanti di sini saya akan nge-clone untuk projectnya ya. Nah, di sini Anda tinggal copy, kemudian kita paste, git clone, dan tinggal tunggu ya. Kita tunggu beberapa detik. Nah, di sini hasilnya kurang lebih bisa Anda lihat ya. Nah, setelah kita tunggu, nanti kurang lebih hasilnya kita percepat, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Bisa Anda lihat kembali detailnya. Dan kemudian kalau kita cek di foldernya, nah ini sudah ada ya, file-filenya sudah cukup banyak ya. Ini nanti file-file yang akan kita mainkan untuk kita pelajari ya. Nah, jika sudah, kita coba masuk, pelajari dan running kodenya ya. Ya, hal yang pertama Anda buka foldernya, kita open folder. Nah, di sini sebenarnya ketika Anda download, di sini ada beberapa folder. Dan di sini juga ada isinya beberapa ya. Nah, di sini Anda jangan bingung, mungkin memang agak terlalu banyak ya.
kita masuk dulu ke example, kemudian kita masuk karena kita bukan node, kita masuk ke node, dan yang kedua adalah kita masuk yang gini ya, dynamic code generation ya. Oke, kita pilih ini. Nah, kurang lebih nanti ada dua file ini file bagian kliennya, coba kita buka ya, dan ini file bagian servernya. Nah, oke, di sini akan saya sedikit jelaskan bahwa sekarang ya kita bahas dari bagian server dulu ya. Nah, di sini ada protopad. Ini adalah nanti proto formatnya, ini menggunakan hello world ya di sini. Dan filenya itu ada di sebelah sini ya, protos, hello world dan proto. Mungkin kita bisa buka juga ya. Coba kita buka. Jadi letaknya bukan di sini ya, letaknya di sini ya, folder protos. Kita buka yang ini, hello world. Nah, disinilah format proto ya, jadi udah kelihatan di sini ya. Sini ada service, dan ini adalah requestnya, dan ini adalah reply-nya ya. Oke, saya masuk lagi di sini. Oke, jadi di sini ini require, ini artinya menggunakan library-nya gRPC, require gRPC. Ya, kemudian di sini ada proto loadernya. Jadi nanti gunanya untuk formatting datanya ya, entah untuk membuka, open, sama untuk membungkusnya. Jadi disebut sebagai proto loader. Di sini juga menggunakan library ini, sudah ada ya otomatis ya. Kemudian di sini ada package definition-nya. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini ya. Di sini menggunakan format yang tadi ya. Nah, yang ini ya. Yang hello world proto. Oke. Kemudian ini formatnya, sementara kita abaikan dulu ya, kita ikuti dulu sesuai dengan petunjuk di sini. Nah, kemudian di sini ini hanya untuk definisi aja, bahwa di sini ada variabel dengan nama hello proto ya, formatnya seperti ini. Oke. Kemudian ini yang unik yang pernah saya sebutkan di beberapa video saya, ini adalah metodenya. Di sini adalah metode, yaitu kita contoh say hello ya. Jadi metodenya sederhana, hanya say hello. Ini contoh ya, ini metode ini yang akan nanti dipanggil sama si klien ya. Jadi say hello ini yang akan dipanggil oleh klien. Jadi istilahnya di remote procedure call ya. Jadi dipanggil secara remote. Oke. Contoh di sini dia hanya mengembalikan hello, plus di sini adalah mengembalikan namanya, call request name ya. Oke. Kemudian function main-nya di sini sederhana juga ya, function main-nya bisa Anda lihat. Di sini ini menyalakan serve-nya, gRPC servernya. Ya, ini bagian yang penting ya, ini add service. Nah, ini formatnya hello proto greeter.service ya, berarti dia ngambil ini ya, greeter.service. Kemudian di sini nama metodenya ya, jadi nama metodenya akan kita sebutkan ya, yaitu say hello. Kemudian ini servernya dibind menggunakan ini ya, di portnya ini 50.051, kemudian ini menggunakan kredensialnya yang masih open ya. Oke, kemudian kalau sudah tinggal server start ya. Oke, ketika Anda sudah paham bagian ini, kita coba buka bagian kliennya ya. Oke, bagian klien juga sama di sini ya. Pertama adalah kurang lebih sama ya. Boleh Anda lihat bagian ini sama persis ya. Ya, bagian ini sama persis. Saya ulang kembali berarti ya. Yang pertama di sini ada definisi protopad-nya atau format protonya ada di sini, hello world.proto. Kemudian ini untuk library gRPC-nya, yang ini untuk loadernya, proto loadernya, dan ini untuk package definition-nya ya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi main ya. Fungsi mainnya juga hanya sebatas ini aja ya, bisa Anda lihat. Jadi di sini dia membuat sebuah new hello proto, sama ya di sini greeter. Kemudian ini koneksinya, jadi koneksinya adalah ke IP address, karena di contoh ini masih localhost, jadi ini alamatnya masih localhost. Kemudian jangan lupa ini portnya ya, portnya adalah 50.051, dan kredensialnya pakai ini dulu ya, yang insecure ya, yang masih open ya. Oke, ini klien. Nah di sini sebenarnya ada permintaan untuk memasukkan argumen. Jadi contoh misalnya di sini kalau dia membaca argumen. Jadi nanti kalau Anda memberikan argumen, di sini dikasih labelnya sesuai dengan yang di entry ya. Argumen itu seperti kalau Anda mengetikkan something ya, ada tambahan argumen. Nah ini nanti yang akan dibaca. Tetapi kalau tidak ada argumen, dia menggunakan defaultnya adalah word ya. Nah
Kemudian di sini ini baru proses manggilnya. Nah, ini yang kita kemarin sebut ya. Nah, di sinilah proses memanggilnya. Inilah disebut sebagai remote procedure call-nya ya. Berarti di sini saya akan say hello, memanggil say hello yang ada di server tadi ya. Jadi argumennya nanti terserah, bisa dikosongkan boleh, atau menggunakan entryan juga bisa boleh ya. Kemudian ini standar untuk di JavaScript ya, JS. Ini hanya untuk logging aja, kayak echo, print, atau system.log dan sebagainya ya, print out dan sebagainya. Ini hanya pengen untuk menampilkan hasilnya ya. Contoh di sini hasil respon. Jadi respon dari server nanti akan ditampilkan di sini ya. Oke. Nah, mari kita coba ya kodenya ya. Ya, pertama-tama pastikan bahwa Anda sudah masuk ke path-nya atau foldernya. Karena di sini pakai example, berarti ini juga Anda masuknya ke example ya. Oke. Command prompt yang pertama jelas Anda buka atau running untuk servernya ya. Jadi tadi ingat nama filenya apa? Jadi Anda ingat tadi nama filenya adalah ini. Ya, mungkin tidak terjadi apa-apa karena memang di dalam kodenya belum ada sesuatu ya, kita belum melakukan sesuatu ya. Oke. Nah, sekarang kita ngeran bagian kliennya. Contoh di sini node Twitter client ya, .js ya. Oke. Kita run. Nah, di sini udah memberikan output ya. Sebenarnya saya manggil sebuah metode yang ada di server bahwa saya adalah hello world ya. Nah, ini contoh kalau saya memberikan argumen, contoh di sini ya. Creator client.js saya, berarti di sini akan di-replay dengan hello saya ya. Oke. Contoh misalnya dengan yang lainnya. Misalnya hello Bandung ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti itu. Ya, sebenarnya dengan demikian Anda sudah bisa membuat sebuah gRPC yang sederhana ya, sudah bisa memanggil remote procedure call yang ada di server ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Supaya kita agak paham, coba kita sedikit edit sedikit ya. Kita kembali ke kodenya. Oke. Contoh misalnya ya, contoh di sini saya pengen rubah di bagian servernya ya. Contoh di sini ya supaya Anda paham ya. Nah, di sini misalnya saya ganti selamat datang ya. Supaya Anda paham ya. Selamat datang. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini menggunakan call. Di sini ada call. Call ini artinya seperti parameternya ya. Call request name ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada namanya name ya. Name. Di sini sudah didefinisikan sebuah variable name. Ya, sebenarnya fungsi callback ini sebenarnya mengembalikan atau memberikan respon, di mana responnya nanti dengan format ini ya. Message isinya kurang lebih selamat datang dan parameter masukannya ya, say hello. Jadi kalau di sini saya panggil dengan say hello name-nya, di mana name-nya ini value-nya diambil dari mana? Name-nya diambil dari ya, misalnya ini kita ganti ya, misalnya ini saya ganti default misalnya. Supaya Anda mulai paham ya. Oke. Nah, di sini berarti dia akan melemparkan bahwa value-nya adalah pilihannya dua ya, antara tadi yang di entry dengan argumen atau default-nya ya. Yang ini ya, default-nya adalah ini. Nah, ini dimasukkan ke sini. Oke. Kemudian ini misalnya greeting-nya saya ganti, misalnya ini saya ganti dengan respon misalnya, biar Anda paham ya. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat ya seperti ini. Nah, kembali ke sini supaya servernya juga bisa nggak kosong-kosong banget. Nih, misalnya saya copy juga boleh ya. Ini sebagai salam pembuka saya ya. Nah, di sini ya. Tadi kan polos sekali ya, server running misalnya. Oke, ini contoh yang sudah kita edit ya. Oke, kita coba run. Ya, kita buka dua-duanya. Berarti ini tidak bisa dilanjutkan. Kecuali Anda pakai node-mon ya. Kalau node-mon otomatis berubah karena kita pakai node aja perintahnya. Mungkin seperti ini ya. Oke. Kita matikan dulu biar bersih. Saya clear ya. Oke. Bagian klien juga sama, biar bersih saya clear dulu. Oke. Kemudian di sini saya coba run. Saya run. Nah, dengan ini. Oke, sekarang udah muncul kan server running. Oke. Sekarang giliran di kliennya ya. Oke. Saya panggil dengan yang polos dulu ya. Saya panggil dengan polos dulu. Node creator client.js ya. Nah, Anda sudah mulai paham kan? Berubah ya. Selamat datang. Ini default. Default tadi kenapa default? Karena tadi saya tidak mengisikan argumen ya. Oke, kalau dengan argumen misalnya saya misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang berubah
isinya adalah selamat datang saya. Jadi ini saya ulang kembali bahwa si klien ini adalah memanggil say hello, memanggil metode yang ada di dalam server, yaitu yang ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti dia akan mengembalikan, meng-callback hasilnya seperti ini, dikembalikan ke si pemanggil ya. Oke. Jadi hasilnya nanti dimunculkan di sini di respond.message seperti ini ya. Oke, karena di sini dia mengembalikan juga message-nya ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Anda sudah mulai paham ya. Oke, kembali ke sini. Jadi kalau tadi program yang kita coba tadi, kalau kita jelaskan dalam bentuk diagram, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebenarnya ada dua pihak, yaitu server dan klien, di mana metode say hello ini sebenarnya ada di bagian server. Nah, metode ini akan dipanggil atau diakses oleh bagian kliennya. Nah, cara manggilnya gimana? Cara manggilnya ada dengan memberikan request ya. Nah, di sini ada request dengan catatan bahwa requestnya ada parameter ya. Di sini ada parameter yaitu memasukkan name ya. Jadi name-nya akan dikirim, diinputkan. Contoh kalau di contoh tadi misalnya memasukkan dengan saya atau mungkin dengan Bandung dan sebagainya ya. Itu tuh memasukkan parameter. Nah, kemudian setelah ini diterima, di sini komputer harusnya atau server lebih tepatnya dia akan melakukan proses ya. Seharusnya mungkin prosesnya agak panjang ya, karena ini contoh. Di sini prosesnya hanya hello world dan hasilnya nanti dikembalikan atau istilahnya di callback ya, hasilnya di callback dikembalikan dengan respon ya. Nah, responnya di sini adalah dengan format message ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dalam bentuk formatnya, jadi ketika request itu sebenarnya menggunakan format ini ya, hello request dalam protonya. Nanti akan kita lihat dibandingkan dengan formatnya. Sedangkan reply-nya ini juga menggunakan format juga namanya hello replay ya. Jadi yang tadi saya jelaskan ada name, ada message, itu sebenarnya diformat di bagian protonya ya, di bagian hello request dan hello replay ya. Jadi mungkin saya ulang kembali. Jadi saya ulang kembali, di sini ada name dan message, ini diformat di bagian proto ya. Nah, kita cek di sini ya. Nah, di sini kan, di sini bisa Anda lihat kan ini ada name. Ini adalah format untuk hello request. Dan kebetulan nomor 1 itu artinya nomor urutnya, ini nomor urut 1. Berarti ini adalah parameter yang pertama ya. Kebetulan di sini hanya dicontohkan 1. Dan kemudian ini adalah format message untuk reply-nya. Di sini hanya menggunakan message. Nah, mungkin nanti ketika Anda belajar bagaimana kalau lebih dari 1, nanti bisa aja ya, nanti kita pelajari di video-video selanjutnya ya. Ya, oke. Jadi ini sebuah pengantar cara menggunakan gRPC, sangat sederhana sekali ya, baru latihan pertama dan kita masih menggunakan Node ya. Oke. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan belajar untuk sedikit menambahkan metode-metode yang lain ya untuk pembelajaran selanjutnya ya. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan videonya. Kita jumpa di video selanjutnya ya.